Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Ferdilan Ramadhani absen 6 dan Nur Rifki Rifansyah absen 13 akan mendemonstrasikan tugas optimalisasi jaringan BTS dengan wilayah 5 km persegi. Untuk mendapatkan daerah dengan area urban atau padat penduduk dengan luas 5 km persegi, maka saya menggunakan Google Earth Pro. Nah, pertama saya membuat saya garisi dengan bentuk persegi. Dengan setiap garis ini memiliki panjang 5 km dari sini dan di sini 5 km. Lalu dari sini ke sini memiliki panjang 5 km. Dan dari sini ke sini juga memiliki panjang 5 km. Setelah itu saya melakukan ini, mencari derajat latitude dan longitude-nya. Setelah itu saya mendapatkan data latitude dan longitude dalam bentuk degree, minute, dan second. Dari data ini kemudian saya lakukan konversi ke melalui website ini, dan dari keempat sudut ini saya mendapatkan data seperti ini: BTS 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita beralih ke aplikasi Atoll. Pertama kita membuat dokumen template yang baru. Kita pilih LTE. Lalu pada dokumen properties kita pilih projection. Lalu kita pilih Asia Pacific dan kita menggunakan UTM Zone 49S. Lalu untuk displaynya menggunakan ID74. Nah, pada degree formatnya dari ini kita rubah ke desimal. Selanjutnya kita import file di Kabupaten Pasuruan. Kita pilih semuanya, kita import. Nah, kita dapatkan peta di Kabupaten Pasuruan dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan plotting BTS. Untuk BTS 1 kita atur posisinya dari data yang telah kita miliki tadi. Kita ambil untuk BTS 1. Oke. Dan BTS 1 sudah berada di tempat sesuai dengan data yang kita miliki. Lakukan hal yang sama untuk BTS 2, 3, dan 4. Sekarang kita sudah mendapatkan BTS dengan area 5 km persegi. Sekarang kita coba ukur menggunakan pengukur ini, dan kita dapatkan total lainnya 4,9 dari set 1 ke set 3. Lalu kita coba dari sini, kita mendapatkan 4,9 juga. Selanjutnya kita
Pada transmitter kita lakukan, kita atur menjadi automatic, lalu klik OK. Nah, sehingga BTS pada transmitternya menjadi berwarna. Sekarang saya memiliki 4 BTS dengan BTS 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita lakukan prediksi. Kita ke kanan, pilih New Prediction, kita pilih Coverage by Transmitter, kita calculate, kita buat lagi New Prediction, kita pilih Coverage by Signal Level, kita calculate. Setelah itu, karena pada BTS ini masih memiliki pengaturan yang normal defaultnya, maka kita lakukan optimalisasi agar di area tengah ini tercover dari 4 BTS dan memiliki RPN yang normal. Sekarang kita lakukan optimalisasi untuk BTS 1. Di set 1 ini kita kasih tinggi 50 meter, azimuth 200, dan downtick kali 2. Lalu set 2 50 meter, azimuthnya 150 derajat, dan downtick negatif 2. Lalu set 3 kita beri tinggi 50 meter sama 180 untuk azimuthnya, dan downticknya 0. Lalu kita lakukan prediksi. Kita calculate. Sekarang untuk BTS 1 radiasinya sudah mengarah ke dalam area 5 km persegi. Selanjutnya kita lakukan optimalisasi untuk BTS yang kedua. Kita beri tinggi 40 meter dan sudutnya 290 derajat, dan downlightnya negatif 3. Selanjutnya untuk transmitter yang kedua kita beri tinggi 50 meter, lalu 240 dan 0 derajat. Selanjutnya yang ketiga kita beri tinggi 30 meter sama dan 240, dan ini adalah negatif 4. Sekarang kita lakukan prediction. Nah, sekarang untuk BTS 2 sudah mengarah ke dalam area 5 km. Selanjutnya untuk BTS 3, untuk transmitter 1 kita beri tinggi 50 meter, azimuth 30, dan downlight negatif 2. Transmitter 2 kita rubah tingginya menjadi 40 meter, azimuthnya 0 derajat, dan downlightnya negatif 3. Sekarang untuk transmitter yang ketiga kita beri tinggi 40 meter, azimuth 300, dan downlight negatif 3. Kita lakukan prediction, kita calculate. Nah, sekarang BTS 3 sudah mengarah ke dalam area 5 km tersebut. Dan yang terakhir kita
lakukan untuk BTS 4. Kita di transmitter ke pertama kita beri tinggi 50 meter, asimut 50 derajat, dan downtiltnya negatif 2. Selanjutnya untuk transmitter 2 kita atur ketinggian menjadi 50 meter, asimut 100 derajat, dan downtiltnya negatif 2. Dan yang terakhir dari BTS 4 kita atur tingginya menjadi 40 meter, asimut 90 derajat, dan downtilt negatif 2. Sekarang kita lakukan prediction lagi, kita calculate. Nah, sekarang 4 BTS di masing-masing sudut sudah mengarah ke dalam area 5 km. Kita lakukan pengecekan untuk RSRB di sini, di area sini dengan jarak 900 meter sudah 700 meter sudah mendapatkan RSRP dengan kategori normal. Nah, sekarang di tengah-tengah sini kita akan tambahkan BTS lagi, mungkin sekitar 3-4 BTS agar di area tengah ini memiliki RSRP yang normal. Selanjutnya kita lakukan plotting untuk BTS kelima, kita beri di tengah sini, kita lakukan. Nah, kita isi koordinatnya. Kita rubah namanya menjadi BTS 5. Displaynya kita ganti putih agar terlihat. Nah, selanjutnya kita lakukan optimalisasi untuk tinggi dari 3 transmitter ini. Untuk set 1 kita beri tinggi 50 meter, asimut 20, dan downtilt negatif 2. Untuk transmitter 2 kita beri tinggi 50 meter, asimut 130 derajat, dan downtilt negatif 3. Selanjutnya untuk transmitter ketiga kita beri tinggi 45 meter, asimut 230, dan downtilt negatif 2. Selanjutnya kita lakukan prediction. Kita tambahkan satu lagi transmitter untuk BTS 5. Jadi kita membuat new transmitter. Untuk transmitter keempat kita beri tinggi 40 meter, asimut 300 derajat, dan downtilt 0 derajat. Kita lakukan prediction lagi. Sekarang karena di sini di area ini belum tercover, di sini dan di sini belum tercover BTS, maka kita tambahkan BTS yang ke-6. Kita aktifkan dulu. Untuk BTS 6 mungkin nanti menggunakan 3 transmitter sudah cukup. Kita atur dulu untuk
posisinya. Lalu di display kita ganti dan kita beri nama BTS 6. Selanjutnya kita lakukan prediksi dari BTS 6. Nah, karena di area sini merupakan lautan, jadi tidak memiliki penduduk, maka nanti kita akan arahkan antena di sini ke area dalam. Selanjutnya kita lakukan optimalisasi untuk BTS 6. Set 1 atau transmitter 1 kita beri tinggi 50 meter dengan azimut 270 derajat dan downtilt negatif 1. Selanjutnya untuk transmitter kedua kita beri tinggi 50 meter, down azimut 130 derajat dan downtilt negatif 2. Selanjutnya untuk ketiga kita berikan tinggi 50 meter, azimut 200 derajat dan downtilt negatif 2. Selanjutnya kita lakukan prediksi lagi. Nah, sekarang radiasi dari BTS 6 sudah mengarah ke dalam area 5 km persegi. Sekarang kita memiliki area seperti ini di sebelah barat dan timur yang belum tercover oleh BTS. Maka kita tambahkan BTS di sebelah sini dan sini. Kita plot di sini. Kita properties, lalu di sini kita aktifkan dulu transmitternya. Lalu kita atur untuk BTS ini posisinya di sini. Beri nama BTS 7. Displaynya kita ganti dulu agar mudah terlihat. Kita oke. Nah, selanjutnya kita lakukan prediksi, kita calculate. Nah, kita lakukan optimalisasi untuk ketiga transmitter ini. Transmitter 1 kita beri tinggi 40 meter, lalu azimutnya juga 40 dan downtiltnya 0 derajat. Selanjutnya untuk transmitter kedua kita beri tinggi 50 meter, lalu azimut 130 derajat dan downtiltnya negatif 2. Lalu yang ketiga maksudnya kita beri tinggi 45 meter, azimut 220 dan downtilt negatif 2. Kita lakukan prediksi lagi. Nah, sekarang BTS 7 sudah mengcover di area barat dan di sebelah sini. Kita tambahkan lagi satu site untuk mengcover area di sebelah sini. Kita tambahkan satu transmitter. Yang keempat kita aktifkan dulu. Kita atur untuk tingginya yaitu 40 meter dan azimutnya 310, lalu downtiltnya negatif 1. Nah, sekarang transmitter keempat akan mengcover di area ini.
kita kalkulate lagi. Nah, sekarang area ini sudah tercover oleh transmitter dari BTS 7 yang transmitter keempat. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu BTS di sebelah timur. Kita plot di sebelah sini. Kita aktifkan dulu transmitternya. Kita atur untuk nama, kasih nama BTS 8. Lalu posisinya kita atur dulu. Untuk displaynya kita ubah juga. Kita lakukan prediksi. Nah, di sini masih ada area yang berwarna biru yang belum tercover baik oleh BTS 8 ini. Dan di sini kita lakukan optimalisasi. Transmitter 1 kita beri tinggi 50 meter, azimut 30 dan down tilt negatif 2. Selanjutnya untuk transmitter 2 kita beri tinggi 50 meter, azimut 300 dan down tilt negatif 2. Untuk yang transmitter 3 kita beri tinggi 50 meter, azimut 180 dan down tilt negatif 2. Kita lakukan prediksi lagi. Nah, di sini sudah tercover oleh BTS 8, namun di sisi yang sini belum tercover. Maka kita tambahkan satu transmitter lagi. Kita aktifkan dulu transmitternya. Oke. Lalu transmitter di BTS 8 yang transmitter 4 kita beri tinggi 40 meter, sudut azimutnya 110 dan down tilt negatif 2. Kita lakukan prediksi, kita kalkulate. Nah, sekarang BTS 8 sudah mengcover di keseluruhan di wilayah timur. Sekarang area 5 km persegi sudah tercover oleh 8 BTS. Sekarang kita lakukan uji RSRP di 8 titik ya. Kita coba di area sini dengan jarak 600 meter, maka didapatkan RSRP negatif 97,62. Lalu di titik kedua di sini di jarak 431 meter didapatkan RSRP negatif 94,56. Lalu di titik yang ketiga di jarak 692 meter didapatkan RSRP negatif 97,49. Lalu di titik yang keempat di sebelah sini di jarak 448 meter didapatkan RSRP negatif 97,18. Lalu di titik yang kelima di sebelah sini di jarak 620 meter didapatkan RSRP negatif 97,56. Lalu di titik yang keenam di jarak 500 meter didapatkan RSRP negatif 97,24. Lalu titik yang ke-7 dengan jarak 726 meter
didapatkan RSRP negatif 99,06. Lalu yang terakhir di titik ke-8 pada jarak 668 didapatkan RSRP negatif 98,18.